Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan saya. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, inilah kami menghadap hadirat-Mu. Kami ingin hidup di dalam tuntunan firman-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah melalui setiap bagian bacaan firman yang akan kami baca, dan setiap renungan firman Tuhan yang Engkau sampaikan melalui para hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta di GKI Klasis Purwokerto ini. Biarlah Tuhan akan menolong segala pergumulan kehidupan kami melalui setiap bacaan firman yang kami akan baca pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama membuka bacaan firman Tuhan kita. Hari ini bacaan firman Tuhan kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, tema firman Tuhan kita saat ini adalah Tuhan memberikan penghibur. Ditulis oleh pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Direja. Bayangkanlah perasaan para murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka pada saat itu bahwa Ia akan segera meninggalkan mereka. Lalu sesudah kepergiannya meninggalkan mereka, maka mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci dan memburu mereka, dan akan memperlakukan mereka sebagai seorang yang seakan-akan pelaku tindak kriminal. Tentu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus membuat mereka sedih, sehingga mereka juga menjadi bingung, kenapa Tuhan pergi? Dan mereka juga belum memahami apa gunanya setelah kepergian daripada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus datang bagi mereka. Kenapa Tuhan pergi? Apalagi kegunaan Roh Kudus bagi kami? Oleh karena itulah Tuhan Yesus memberikan kepada mereka lebih banyak informasi mengenai makna kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Jelaslah bahwa Yesus tidak pergi begitu saja meninggalkan murid-murid untuk melakukan tugas mereka sendirian. Ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat Tuhan yang dianugerahkan bagi mereka. Tuhan Yesus mengajarkan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus setelah Dia pergi meninggalkan para murid untuk pergi kepada Bapanya. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai para murid di dalam segala keadaan, membuat mereka menjadi satu di dalam Kristus apapun harga yang akan dibayar oleh mereka. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-murid berperang di dalam kekuatan mereka sendiri yang tentunya sangat lemah. Oleh karena itulah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka, supaya di dalam Roh Kudus mereka memiliki kekuatan Kristus di dalam diri mereka. Dan Roh itu akan memberikan kuasa kemenangan Kristus yang telah menang bahkan melawan pada maut. Itulah Roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang akan diberikan kepada para murid. Roh Kudus itulah yang akan menjadi penghibur bagi para murid. Dialah yang akan mendampingi, memimpin, mengajar, menguatkan, memberikan sukacita dan damai sejahtera Kristus bagi para murid. Kuasa yang demikian besar diperlukan oleh para murid karena mereka harus berjuang, bukan melawan satu dua orang, tetapi melawan dunia ini dengan segala pengaruh-pengaruhnya. Tuhan Yesus menjanjikan Roh penghibur. Ia pergi ke rumah Bapa untuk menjamin bahwa kedatangan Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus akan ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata Parakletos untuk menulis Roh Kudus. Parakletos dalam bahasa Yunani diartikan sebagai penghibur atau pembela. Kedatangan Roh akan berdampak bagi para murid.
juga bagi dunia yang melaluinya para pengikut Kristus mengerjakan tugasnya. Bagi orang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran karya Kristus di dunia, tetapi juga menjadi penghibur dan pendamping yang membela dan memimpin mereka dalam kehidupan yang tidaklah mudah. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya, ia memberikan kata-kata peneguhan bagi mereka supaya tetap berpegang teguh di dalam iman. Janganlah sedih, apalagi takut. Perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya memang merupakan sebuah keadaan yang diliputi oleh kesedihan dan keharuan, karena para murid tidak mau berpisah dengan Yesus. Mereka ingin selamanya hidup bersama dengan Yesus dan mengalami pengalaman kebahagiaan yang telah mereka rasakan. Tapi di dalam suasana seperti itulah pasti kita tidak ingin dipisahkan, tapi Tuhan ingin mengatakan perpisahan adalah sebuah kesempatan untuk juga mengalami proses pendewasaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya demikian, tetapi aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Tuhan Yesus memang pergi, namun Roh Kudus akan datang terus tinggal di dalam kita untuk menemani kita sekalian. Dengan demikianlah Allah selalu mau menyertai kita dan menjamin keselamatan kita sepanjang segala zaman. Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan kita, namun kita tahu bahwa Tuhan masih ada bersama kita melalui kehadiran Roh Kudus Sang Penghibur itu. Maka marilah kita selalu membuka diri untuk dibimbing oleh Roh Kudus yang telah diutus Bapa dan Tuhan Yesus untuk menjamin keselamatan kita. Oleh karena itu, bukakanlah hati untuk Roh yang kudus itu. Biarlah kita selalu hidup di dalam kekudusan dan selalu hidup di dalam tuntunan Roh, supaya kita boleh merasakan kekuatan, kegembiraan, dan kesukacitaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan banyak tantangan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak kedukaan, banyak segala problematika kehidupan. Di dalam kesemua itu Tuhan katakan, Engkau harus bersaksi di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan Engkau untuk merasakan sukacita. Tetapi di dalam segala keadaan, baik ataupun tidak baik adanya, Engkau harus bersaksi. Kalau mengandalkan kekuatan kami tidak mampu. Maka Tuhan memberikan kepada kami bukan hanya utusan, tetapi juga memberikan kepada kami Roh Kudus untuk memperlengkapi kami, mengerjakan tugas perutusan kami menjadi saksi-saksi di tengah-tengah kehidupan yang pelik ini. Maka Tuhan, kami membukakan diri kami untuk Roh yang kudus itu, menuntun hidup kami selalu. Biarlah Tuhan boleh ada dan kami rasakan. Tuhan menghapuskan segala duka cita, digantikan dengan sukacita. Sebab sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak mau menggembirakan kami. Seringkali kami yang sering menutup diri untuk dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam kedukacitaan terus menerus, dan kami tidak mampu untuk menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan karena hidup di dalam kedukacitaan. Maka pada kesempatan saat ini, ketika kami melihat hidup kami penuh tantangan, penuh dengan segala pergumulan yang bisa membuat kami menjadi orang-orang yang berduka cita, saat inilah Tuhan memperdengarkan firman ini untuk meneguhkan kami bahwa Roh Kudus ada di dalam kami dan Ia memberikan kepada kami tuntunan yang mendatangkan sukacita. Bukakanlah hati pikiran kami untuk terus mendengar dan untuk terus mau dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita, sampai jumpa pada hari yang akan datang. Tuhan memberkati kita.